Tapi bohong. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fraud prevention. Materi pertamanya yaitu membahas tentang gejala gunung es. Pada awal saat ini banyak sekali kasus fraud yang muncul mengenai kasus gejala gunung es tidak semuanya dapat diekspos dengan baik. Fraud yang terjadi ini secara sederhana bermula dari yang kecil kemudian membesar dan pada akhirnya akan mencelakakan. Dan artian, fraud ini sebenarnya dapat memberikan efek yang jauh lebih masif dibanding dengan apa yang nampak di permukaan. Untuk itu, perlu ada semacam program yang terstruktur serta tertata baik menekan praktik kecurangan. Tujuan utama mencegah dan mendeteksi kecurangan serta melakukan langkah penyelamatan dari kecurangan yang tidak diinginkan. Pentingnya memahami gejala gunung es. Memahami gejala ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi akar masalah, bukan hanya gejala yang terlihat. Mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah kecelakaan dan kerugian di masa depan. Meningkatkan kesadaran akan biaya tersembunyi yang dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Materi yang kedua yaitu Report to the Nation. Report to the Nation adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh Association of Certified Fraud and Assessment atau biasa disebut dengan ACFF yang memberikan wawasan tentang prevalensi dan jenis-jenis penipuan yang terjadi di berbagai organisasi. Laporan ini mengumpulkan data dari berbagai kasus penipuan yang ditangani oleh para profesional akuntan, profesi dan auditor, serta memberikan analisis tentang tren dan pola yang muncul dalam penipuan. Laporan ini biasanya mencakup informasi seperti yaitu jenis penipuan. Di mana jenis penipuan ini menjelaskan berbagai jenis penipuan yang umum terjadi seperti penipuan penggelapan aset, penipuan laporan keuangan dan penipuan korupsi. Yang kedua itu ada metode penipuan. Metode penipuan ini biasanya menggambarkan cara-cara yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penipuan seperti memanipulasi data, penyalahgunaan wewenang atau kolusi dengan pihak lain. Yang ketiga itu dampak penipuan. Di mana dampak penipuan ini menyediakan data tentang kerugian finansial yang diakibatkan oleh penipuan serta dampak reputasi dan operasional pada organisasi. Yang keempat yaitu pencegahan dan deteksi. Pencegahan dan deteksi ini memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh organisasi untuk mencegah dan mendeteksi penipuan. Contohnya, misalnya sebuah perusahaan besar mengalami kerugian finansial yang signifikan. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bahwa seorang karyawan di Departemen Keuangan telah melakukan penipuan dengan cara mengubah data. Di mana karyawan tersebut tuh mengubah angka dalam laporan keuangan untuk menyembunyikan kerugian yang sebenarnya. Atau bisa juga membuat transaksi palsu. Ia menciptakan transaksi fiktif untuk mengalihkan dana ke rekening pribadi. Materi ketiga yaitu pengendalian internet. Pengendalian internet adalah sistem dan prosedur yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk memastikan bahwa operasi berjalan dengan efisien. Laporan keuangan akurat dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan berlaku. Pengendalian internet bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, mencegah penipuan dan meningkatkan efektivitas profesional. Pengendalian internet yang efektif sangat penting untuk menjaga integritas dan efisiensi
operasional suatu organisasi dengan menerapkan sistem pengendalian intern yang baik. Perusahaan dapat melindungi asetnya, memastikan akurasi laporan keuangan dan mencegah penipuan. Pengendalian intern bukan hanya tentang mencegah kesalahan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Contohnya yang bisa diambil yaitu dokumentasi. Setiap penjualan dicatat dalam sistem kasir. Setiap pengembalian harus disertai dengan bukti seperti kuitansi. Hal ini memudahkan audit atau verifikasi. Materi keempat yaitu fraud specific internal control. Fraud specific internal control merujuk pada langkah-langkah dan prosedur yang dirancang khusus untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi penipuan dalam suatu organisasi. Pengendalian ini berfokus pada risiko penipuan yang spesifik, bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan integritas laporan keuangannya. Fraud specific internal control sangat penting untuk melindungi organisasi dari risiko penipuan. Dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadi penipuan dan memastikan bahwa aset serta laporan keuangan mereka tetap aman. Contohnya kasus penipuan penggelapan kas. Misalnya di sebuah perusahaan retail yang menjual barang-barang elektronik, di mana seorang karyawan di bagian kasir, sebut saja si Andi, mulai melakukan penipuan dengan cara menggelapkan uang tunai dari jualan. Si Andi ini mencatat penjualan yang lebih rendah dari jumlah sebenarnya dan menyimpan selisihnya. Ini yang disebut dengan kasus penipuan penggelapan kas. Materi yang terakhir yaitu pengendalian internal aktif dan pasif. Pengendalian internal dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. Pertama itu pengendalian internal aktif dan pengendalian internal pasif. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi aset, memastikan akurasi laporan keuangan, dan mencegah penipuan. Tetapi cara dan pendekatannya berbeda. Misalnya pengendalian internal aktif. Pengendalian internal aktif adalah langkah-langkah yang diambil secara proaktif untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau penipuan. Hal ini melibatkan tindakan yang dilakukan secara langsung oleh karyawan atau sistem untuk memastikan bahwa prosedur yang diikuti dan bahwa transaksi yang dicatat dengan benar. Yang kedua itu pengendalian internal pasif. Pengendalian internal pasif adalah langkah-langkah yang lebih bersifat relatif dan biasanya melibatkan kebijakan atau prosedur yang ada, tetapi tidak secara aktif dipantau atau diterapkan. Ini termasuk pengendalian yang ada untuk memberikan perlindungan tetapi tidak selalu diikuti atau diperiksa secara rutin. Pengendalian internal aktif dan pasif memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keamanan suatu organisasi. Pengendalian aktif lebih efektif dalam mencegah dan mendeteksi penipuan, sementara pengendalian pasif dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh individu yang berniat buruk. Oleh karena itu, penting bagi organisasi menerapkan pengendalian internal yang komprehensif dan memastikan bahwa prosedur yang diikuti dengan ketat. Baik, itulah materi yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.